pemirsa dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Tasya di seputar arsitektur. Saat ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh keempat rekan saya, Yildiz, Nolina, Rara, dan Fadia. Seputar arsitektur kali ini, kami membawakan informasi yang tidak kalah menariknya dan pastinya akan menambah wawasan arsitektur Nusantara kita semua. Baik, di sini saya sudah ditemani oleh rekan saya Yildiz yang siap untuk memulai seputar arsitektur kali ini. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan total 17.000 pulau yang tentunya memiliki keanekaragaman budaya dan ciri khas masing-masing. Salah satu ciri khas tersebut adalah rumah adat Sasadu dari Maluku Utara. Untuk mempelajari lebih lanjut, mari kita tanyakan kepada rekan kami. Langsung saja kita hubungi Nolina di tempat. Ya, baik. Terima kasih rekan Yildiz di studio. Bersama saya Nolina Novia. Mari kita bahas letak dan sejarah filosofi Rumah Sasadu. Letak Rumah Sasadu berada di Kepulauan Maluku, khususnya Maluku Utara, yang terletak pada zona tektonik yang aktif dikarenakan berada di dekat tiga lempeng besar, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Hal ini menyebabkan juga Maluku Utara termasuk ke daerah yang rawan gempa. Rumah Sasadu juga memiliki sejarah dan filosofinya, seperti yang sudah kita tahu, bahwa Sasadu merupakan rumah adat yang terletak di Maluku Utara, dengan ragam hias arsitekturalnya yang melambangkan sebuah perahu. Dari lambang perahu sendiri pun merupakan ciri khas bangunan tradisional di Halmahera. Hal ini dapat dilihat pada hiasan kedua manumata yang melengkung ke atas menyerupai najung perahu. Hal tersebut pun diibaratkan sebagai Kaguna Teko-Teko atau perahu yang tidak mengapung. Nah, jika kita bedah lagi sejarah suku Sahu, ternyata mereka tidak terbentuk dengan sendirinya, yang dimana dari penamaannya pun diberikan oleh Sultan Ternate yang pada mulanya ia datang saat waktu sahur dan berkata, "Harakane si Jo sahur." Maka dari kalimat itulah mulainya penamaan suku Sahu tersebut. Lalu, suku Sahu mulai memperhatikan cara bersosialisasi masyarakat Ternate, yang mana sangatlah kental terhadap perlindungan perempuan, bahkan berdampak pada konstruksi bangunan rumah adat Sasadu sendiri. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai letak dan sejarah filosofi rumah adat Sasadu. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Nolina atas pemaparan informasinya. Sekarang kita berlanjut kepada informasi selanjutnya, yaitu mengenai konstruksi rumah adat Sasadu. Di sini saya sudah terhubung kepada saudara Rara dan Fadia. Kepada rekan Rara dan Fadia, dipersilahkan untuk pemaparan informasinya. Ya, Tasya, Yildiz, dan pemirsa. Pada saat ini, di belakang saya sudah terlihat fasad rumah adat Sasadu. Walaupun dari luar hanya terlihat kolom-kolom yang terkait dengan meja dan bangku kayu, struktur konstruksi rumah Sasadu, bila dilihat secara keseluruhan, merupakan struktur konstruksi yang ramah gempa. Hal ini dapat dilihat dari stabilitas struktur, mulai dari atap yang memiliki perilaku solid dan kaku, berlawanan dengan kolom-kolom balok dan fondasi yang memiliki perilaku fleksibel, sehingga seluruh struktur memiliki sinergi yang saling memperkuat. Kekuatan rumah Sasadu juga bisa dilihat dari bentuk denah segi 8 yang simetris. Dengan adanya batang diagonal di keempat sisi, memberikan kestabilan geometri dan sistem struktur, serta memungkinkan elemen struktur bangunan bekerja sama menahan beban. Tidak hanya itu, rumah adat Sasadu juga dirancang dengan mementingkan aspek keamanannya. Untuk berita selanjutnya, saya ditemani oleh rekan saya Fadia. Selamat siang Fadia, mungkin bisa langsung dilanjut untuk pemaparan informasinya. Baik, terima kasih rekan Rara. Jika dilihat dari segi keamanan, rumah Sasadu termasuk ke dalam bangunan yang cukup aman karena memiliki inti core di tengah dengan 8 kolom utama yang mampu bertahan lebih lama dibandingkan dengan kolom lainnya. Sehingga penghuni mempunyai cukup waktu untuk menyelamatkan diri sebelum bangunan roboh. Lalu jika dilihat dari segi keawetan, rumah Sasadu juga termasuk ke dalam bangunan yang cukup awet
karena menggunakan material kayu, bambu, dan batu. Selanjutnya, metode yang dapat dilakukan untuk menjaga umur bangunan agar bertahan lebih lama yaitu dengan cara meletakkan batu sebagai pondasi yang kemudian ditinggikan untuk menghindari air agar tidak menyentuh kayu. Lalu sebagai konstruksi atap menggunakan material bambu karena memiliki sifat ringan sehingga tidak membebani bangunan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan sekaligus menjadi penutup dari paparan berita kali ini. Kita kembali ke studio. Baik, telah selesai pemaparan informasi sekaligus untuk mengakhiri sesi seputar arsitektur kali ini. Terima kasih kepada pemirsa yang setia menemani kami di rumah. Sekian sesi kali ini, saya dan rekan-rekan pamit undur diri.